Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mempresentasikan mengenai tentang MK kebijakan moneter dan fiskal. Pada pertemuan kali ini, saya diberikan judul yaitu di balik keputusan pengambilan kebijakan ekonomi fiskal. Sebelum saya menyampaikan terlalu lebih jauh, saya ingin membahas sedikit mengenai tentang pengertian kebijakan fiskal. Jadi, teman-teman harus mengetahui dulu tentang pengertian tentang kebijakan fiskal. Yang mana kebijakan fiskal adalah sebuah aturan ataupun sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara kita. Itu yang harus kita garis bawahi di situ. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mengambil perekonomian negara lewat pemasukan ataupun pengeluaran setiap negara. Yang mana pengeluaran pemerintah itu sesuai yang telah ditetapkan oleh anggaran dalam setiap Selanjutnya, saya akan membahas sedikit lagi tentang teori kebijakan fiskal, yang mana ada seorang ilmuwan Inggris, John Maynard Keynes, dia pernah berkata bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan, dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi fiskal itu mencapai tingkat tinggi sekarang yang ada di Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin luas, semakin tinggi, yaitu salah satu tujuan dari kebijakan fiskal. Mengapa? Dikarenakan ekonomi mengalami pertumbuhan dengan baik, maka bisnis-bisnis akan cenderung berkembang dengan baik dan akan menjadi berkembang lebih maju di dalam suatu negara. Perekonomian yang baik akan membuat kebutuhan pembelanjaan pada suatu negara akan menjadi lancar dan lebih cepat mengatasi pengeluaran negara. Dan kebijakan fiskal mampu mengontrol perekonomian dalam suatu negara agar negara tersebut dalam kondisi ekonomi yang stabil bahkan meningkat. Mengurangi pajak adalah cara pemerintah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan fiskal. Ketika pajak rendah, konsumen akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan maupun diinvestasi ke dalam hal apapun. Jadi, maka dari itu investasi dan pendapatan bisnis yang meningkat akan cenderung meningkatkan pula pertumbuhan dalam suatu negara. Selain itu, ada hal yang lain, yaitu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negara, yaitu anggaran pemerintah ataupun anggaran pengeluaran pemerintah dan anggaran pembelanjaan setiap negara yang tidak stabil dan tidak terkontrol. Jika dalam suatu negara tidak bisa merencanakan untuk apa saja anggaran negara tersebut harus atau akan memicu pertumbuhan perekonomian dalam negara tersebut. Selanjutnya, tentang dibalik keputusan pengambilan kebijakan. Dibalik keputusan pemerintah terbukti secara empiris memiliki pengaruh besar ataupun dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun di daerah. Begitu pula pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak pada pembelanjaan ataupun pengeluaran pemerintah. Keputusan pemerintah mempunyai dasar-dasar teori
yang dapat kita lihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang MIM. Nah, yang mana dasar teori tersebut yaitu merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Kesniah akan revelasi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa kenaikan ataupun penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluaran negara tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Nah, dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos, yaitu ataupun tiga bagian utama yang dapat digolongkan menjadi satu. Nah, yang pertama itu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang ataupun jasa, itu yang pertama. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pengawat. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah untuk transfer payment ataupun transfer payment, bukan pembelian barang ataupun jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran ataupun pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi ataupun bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat yang ada di Indonesia sekarang. Dan pembayaran pensiun, yang mana pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomi, transfer payment mempunyai status dan berpengaruh yang sama dengan bagian gaji pengawal, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Sedangkan dalam tujuan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan pemerintahan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan ataupun barang dan jasa. Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah saat ini, itu berpengaruh ada beberapa faktor, yaitu perubahan permintaan akan barang publik, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan dari aktivitas pemerintahan dalam menghasilkan barang-barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang dilakukan dalam proses produksi. Yang ketiga, itu perubahan kualitas barang publik. Dan yang keempat, perubahan harga faktor produksi. Pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran setiap barang, baik barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.